Bapak izin melaporkan situasi dan kondisi di TKP kebakaran TPA Purbahayu. Hari ini terpantau titik api 2 minggu 1.400.000. Namun sebulan 2.800.000 di atas UMR Pangandaran. Agak parno sama gempa gitu. Tapi kok didengar-dengar gak ada mobilnya agak lewat, lewat kayak gitu kalau lewat tuh. Nah, kok didengar-dengar gak ada. Wih, gempa ini mah gempa. Tekan di wilayah Pangandaran, getarannya cukup terasa, kata Untung saat dihubungi Detik Jabar melalui WhatsApp. Oke. Teringat sama kagetnya Pak Jokowi dulu. Kaget. Kaget. Bukan menyengsirikan, semoga amanah saja yang mengerjakan dan semoga tidak ada korupsi. Buat warga Pangandaran yang kalau kalian punya bakat-bakat ngebanyo, selamat pagi, siang, sore, petang, malam. Kepada teman-teman semua yang di sini menonton video ini, ya, di sini saya akan membaca berita seputar Pangandaran. Kenapa? Yang pertama karena saya orang Pangandaran. Yang kedua karena saya ingin meningkatkan literasi baca saya, karena di sini bisa kita lihat dari kominfo.go.id. UNESCO menyebutkan bahwa Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya 1.000 orang Indonesia cuma 1 orang yang rajin membaca. Mantap. Jadi ya minimal dari 1.000 orang jadi 2 orang lah gitu. Bisa lama-lama aja dah ya. Karena panas ya. Kita tahu cuaca sedang panas di mana-mana di seluruh Indonesia, baik di ibu kota, di Indonesia bagian mana sedang panas-panasnya sekarang. Nah, Pangandaran juga panas, sama panas. Nih ada beritanya nih dari Detik Jabar. Kemarau panjang bikin petani di Pangandaran gigit jari. Tuh, mari kita baca. Musim kemarau panjang yang melanda wilayah Pangandaran membuat puluhan hektar sawah gagal panen di 4 kecamatan. 4 kecamatan itu yakni Cimerak 10 hektar. Ya, wow. Pangandaran 20 hektar, Cigugur 5 hektar, Langkap Lancar 5 hektar. 4 kecamatan yang terdampak di Pangandaran, Cimerak, Cigugur, dan Langkap Lancar, mereka harus menelan pil pahit karena gagal panen, kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Yadi Gunawan kepada Detik Jabar, Senin 5 Oktober 2023. Menurutnya gagal panen itu merupakan hasil dari tanam bulan Juli 2023 dan tidak sampai musim panen karena kemarau panjang. Tuh. Sementara itu, untuk membantu para petani saat gagal panen tersebut, akan diajukan asuransi usaha tani padi (AUTP). Sebagian sudah lolos verifikasi, sebagian lagi menunggu hasil verifikasi dari Jasindo. Kata Yadi, pihaknya tidak menghitung berapa petani terdampak, tetapi jumlahnya hektaran sawah saja. Nantinya setiap 1 hektar sawah jika sudah terverifikasi akan mendapatkan bantuan asuransi sebesar 6 juta per hektar, ucapnya. Entah ya nantinya dipakai buat apa, mau dipakai mengganti kegagalan panen atau ibaratnya bantuan lah buat meningkatkan pertumbuhan hasil panennya lagi, mungkin, entah, itu mah terserah lah. Namun kata beliau, terkait stok beras di Kabupaten Pangandaran diklaim masih aman. Ya aman, stok beras masih aman, di kita masih surplus katanya. Aman dong, bapakku petani soalnya. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pangandaran, Pak Untung Saiful Rohman, mengatakan wilayah yang mengalami kekeringan belum sepenuhnya menyentuh wilayah 10 kecamatan. Iya sih. Jadi belum ditetapkan darurat. Kalau lebih dari 50% baru bisa penetapan darurat kekeringan, kata Untung. Maaf, Bapak Untung, mohon maaf ini mah.
Untung ada Pak Untung gitu. Jadi masyarakat bisa punya asuransi gagal panen gitu. Pak Untung, Pak, ini bos teman Aing nih. Bos teman Aing ini mah. Ia mengatakan saat ini masih menangani 2 persoalan, yakni kekurangan air bersih dan kebakaran. Bener-bener. Oh ya, kan adek gue ini ya, adek gue lagi. Kan adekku ikut karate gitu, kursus karate, bukan kursus sih, namanya latihan karate lah. Itu yang bungsu, yang kedua tuh ikut sanggar tari gitu. Tiap berangkat mau nganter karate ataupun nganter ke sanggar tari itu di di rumah makan atau bakar ikan Ciberem kalau nggak salah. Itu tuh tiap lewat ke situ pasti ada aja yang ngangsu tuh bahasa Indonesia naon nimba air, nyetok air lah ya gitu. Beberapa kali pernah mikir ini, wah apa kemarau sebegini parahnya gitu. Perasaan dulu kemarau tuh nggak sampai orang-orang nggak sampai ngangsu gitu. Terus apa lagi ya, next ya, kita baca lagi. Untuk suplai air bersih kami hampir setiap hari suplai itu. Sampai saat ini sudah 1 juta liter air kami salurkan periode Juli sampai Agustus 2023, dan yang terdampak 10.248 penduduk. Wah anjir, banyak juga ucapnya. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Pangandaran JJ Widadinata mengatakan kemarau panjang saat ini yang dihadapi warga Pangandaran yaitu potensi kebakaran dan kekurangan air. Tapi untuk kekurangan air bersih sudah disuplai BPBD, PMI, dan PDAM. Kalau saya belum berdering. Oh, kalau HP saya belum berdering artinya kekeringan masih bisa ditangani, kecuali sudah berdering, kata Pak JJ. Wow. Kendati demikian, menurut Pak JJ, kalau kekeringan dalam artian menyeluruh, kondisinya memang mengkhawatirkan. Tadi kan udah mention kalau yang paling dikhawatirkan itu kekeringan sama kebakaran. Nah, ada lagi berita. Nah, sudah 3 hari kebakaran di TPA Purbahayu Pangandaran belum juga padam gitu. Ini tanggal 6 bulan 10, berarti 6. Wah, anjir lama juga, 6 Oktober 2023 malam. Anjir. Hingga kini petugas masih berupaya memadamkan api. Wah, anjir, berarti udah lama. Gini. Soalnya temenku itu ada yang kerja di BPBD. Nih bentar. Kemarin lihat status WhatsApp-nya ya. Coba kita lihat WhatsApp-nya. Itu di TPA Purbahayu masih kebakaran, men. Sekarang tanggal berapa? 22, anjir. Udah lama, Wah. Bentar. Ini WhatsApp-nya nge-lag, Oke. Setelah sekian lama menunggu nge-lag ya, sekarang kita lihat ya status WhatsApp teman saya yang kerja di BPBD gitu. Nah, ini ada statusnya. Ini malam tadi loh, malam minggu. Ini record tanggal 22. Berarti udah anjir lama coy. Udah 2 minggu, gila. Next. Anjay mana? Oh ini nih. Kembali gitu. Nah, Assalamualaikum Pak, izin melaporkan situasi dan kondisi di TKP kebakaran TPA Purbahayu. Hari ini terpantau titik api masih menyala Pak, dengan berjarak 50 meteran dari titik api. Itulah gara-gara kekeringan atau kemarau panjang gitu. Efeknya jadi rawan kebakaran. Bahkan kemarin sempat di Masawa tuh, kalau kalian sering main ke Madasari yang dari Cimerak, itu kan daerahnya namanya Masawa, sempat juga kebakaran. Terus juga di Batu Karas beberapa hari yang lalu dia juga memadamkan TKP atau TKK, tempat kejadian kebakaran gitu, di Batu Karas, daerah apa gitu lupa. Nah, gara-gara kebakaran ini juga ada berita lain.
Nah, gara-gara berita ini juga, gara-gara kebakaran di TPA Purbahayu juga menutup mata pencaharian orang gitu. Nih, jerit pemulung yang tak bisa bekerja imbas kebakaran TPA Purbahayu. Wah, anjir. Bentar. Kita langsung ke inti beritanya. Nah, Ibu Tariem selama 15 tahun mencari barang yang masih bisa dijual dari tumpukan sampah di TPA Purbahayu Pangandaran. Kepada Detik Jabar, Tariem bercerita betapa sedihnya saat TPA Purbahayu terbakar selama 3 hari atau sejak Jumat tanggal 6 bulan 10 2023. Lama ini anjir. Dia sempat tak bekerja karena asap tebal hingga akhirnya Senin 9 Oktober 2023 Tariem memutuskan untuk kembali mencari barang bekas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Cuma 3 hari ini. 2 hari libur dulu karena asap tebal. Hari ini mulai cari-cari lagi ke TPA sementara di sampingnya. Gimana kalau enggak cari-cari lagi ke TPA sementara di sampingnya gitu. Gimana kalau enggak bekerja untuk kebutuhan sehari-hari? Nah, sudah 15 tahun jadi pemulung. Saya mulung botol, plastik, dan besi bekas yang bisa dijual. Selama terbakar, Tariem mengaku kehilangan pemasukan hingga ratusan ribu rupiah. Biasanya saya mengumpulkan rongsokan di TPA selama seminggu. Dapatnya lumayan 700-800 ribu seminggu. Kita hitung 700 ribu seminggu. Berarti 2 minggu 1.400.000. 1.400.000. Namun sebulan 2.800.000 di atas UMR Pangandaran. Aduh anjir apa aja di kalau per bulannya itu tidak tentu ya. Ibu Tariem maaf. Tidak tentu kan dijualnya setiap seminggu sekali. Mungkin kalau dihitung semua dapat 2 juta gitu. Sama lah kayak UMR Pangandaran 2 juta gitu. Belum lagi kalau dirapel itu. Tariem mengatakan saat ini sekitar 20 pemulung di TPA Purbahayu meliburkan diri dan memilih untuk memulung di kawasan lain. Oh alah. Nah, imbasnya pembuangan ke TPA Purbahayu dialihkan. Kebakaran hingga hari ketiga, sementara sekarang udah lama. Nggak tahu nih. Pasti kayaknya masih dialihkan sih karena kemarin juga kan masih kebakaran gitu. TPA Purbahayu yang luasnya 3,5 hektar itu saat ini 1,5 hektarnya terbakar. Wah. Itu dulu setelah 3 hari pasca kebakaran. Gimana sekarang, Menurutnya meskipun 2 hari sempat diberhentikan pembuangan sampah, saat ini sudah beroperasi kembali. Iya sih. Pembuangan sampah masih tetap ke TPA Purbahayu, namun ke TPA alternatif yang jaraknya 50 meter dari TPA Purbahayu katanya. Yang menambahkan sampah yang dibuang ke TPA Purbahayu bisa mencapai puluhan ton dalam sehari. Anjir. Tujuan pembuangan sampah udah. Nah, selain TPA Purbahayu, teman-teman, ada juga apa nih? Pabrik sabut kelapa di Pangandaran ludes dilalap api. Wah, anjir. Jumat 22 September 2023. Berita lama. Sorry. Next ya. September udah sebulan itu mah. Tapi apa karena ini bukan sih? Karena kemarau bukan sih? Sebuah pabrik sabut kelapa di Dusun Sambong, Desa Karangmulia pada Herang. Si Rahman juga ini ke sana dulu tuh. Kebakaran diduga karena konsleting listrik, ternyata bukan karena kemarau. Oke, skip. Nah. Beberapa hari lalu, hari Jumat, berarti tanggal 20 kayaknya, 20 Oktober 2023. Sempat ada gempa. Habis apa ya? 20 Oktober itu kayaknya habis ada pelatihan gitu deh, kelas-kelas. Itu jam berapa nih? Jam 9. Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 Garut dirasakan kuat di Pangandaran pada Kamis 19 Oktober 2023 malam jam 9. Warga perumahan Arta Peles Budi Asih Cibenda Pangandaran sempat berhamburan keluar rumah. Aku juga sama, di sini sama, bukan di Arta doang. Salah seorang penghuni Perum Arta, Jupi 26 tahun mengatakan gempa lumayan terasa. Menurutnya, guncangan yang terasa di kediamannya akibat gempa Garut seperti getaran mobil yang melintas depan rumah. Benar. Lumayan kerasa ada pas lagi tiduran seperti ada mobil lewat, benar. Nah,
Sedikit intermezzo, pas waktu itu teh aing habis habis ada kelas online gitu, terus mau siap-siap tidur, pakai kolor lah, mau pakai baju. Nah, pas mau pakai baju, kerasa geter gitu. Kukira mobil truk, kan rumahku pinggir jalan gitu. Biasanya kan wah ada mobil truk nih, agak parno sama gempa gitu. Tapi kok didengar gak ada mobilnya agak lewat. Nah, lewat. Kayak gitu kalau lewat tuh. Nah, kok didengar gak ada. Wih, gempa ini mah. Gempa. Larilah adekku yang bungsu, panik. Apakah ada kerusakan? Alhamdulillah enggak ya. Kamarku masih aman. Rumahku masih aman. Dan entah mungkin di daerah lain, di desa-desa lain, kecamatan lain mungkin tidak tahu. Semoga saja tidak ada korban baik material ataupun jiwa gitu. Kita baca lagi. Sementara itu Kepala BPBD Pangandaran Untung Saiful Rohman, Pak Untung lagi nih, mengatakan gempa 5,6 magnitudo berpusat di Garut, namun dirasakan di wilayah Pangandaran. Getarannya cukup terasa, kata Untung saat dihubungi Detik Jabar melalui WhatsApp. Oke. Kendati demikian, dikatakan Untung, hasil pantauan laporan anggota di lapangan kondisinya masih aman. Benar. Laporan teman lapangan belum ada kerusakan akibat gempa tersebut. Alhamdulillah. Dia mengatakan warga tidak boleh panik, terutama di wilayah pesisir Pangandaran. Oh iya. Nah, jadi gini. Tiap teman-teman yang datang ke Pangandaran gitu, atau teman-teman yang diajak ke Pangandaran sewaktu sewaktu saya dulu kuliah, itu yang ditakutkannya pertama, takut tsunami gitu. Nah, dikata maneh hungkul nusiun tsunami aja. Kita aya warga Pangandaran sieun tsunami. Pasti sieun kita masih takut tsunami. Lanjut. Dihubungi BPBD Tasik pantau dampak gempa. Kaget gitu. Oh, kaget. Kaget. Getarannya cukup kuat, terjadi 2 kali. Terjadi 2 kali. Yang pertama kecil, yang kedua terasa lebih besar. Maaf ya tadi masih teringat sama kagetnya Pak Jokowi itu. Kaget. Oh, kaget. Bukan menyengsirikan gempa ya, bukan klarifikasi ini. Kata Lucy Nur Aisyah, 40 tahun seorang warga. Dia mengaku sedang rebahan ketika gempa berguncang. Ya, jam segitu warga-warga lagi rebahan. Terasa sampai Sumedang. Wow. Guncangan gempa Garut juga terasa oleh sebagian warga di Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan. Walah. Kabupaten Sumedang, Kamis 19 Oktober 2023 malam. Asep salah satunya. Oh ya anjir, Sunda pisan Asep. Ya, tadi saya lagi duduk dan tiba-tiba seperti ada guncangan. Ungkapnya kepada Detik Jabar. Meski hanya beberapa detik, namun dia mengaku cukup kaget. Kaget gitu. Lumayan ruas ya. Lumayan ruas. Suka teh naon, kursi aya ngendek-ngendek lumayan. Anjir aya. Bagus ada translatornya Thank you. Detik.com. Detik Jabar, thank you. Ada translate-nya. Lumayan kaget sih, kirain apa. Kursi kok ada yang sedikit menggoyang-goyang, ungkapnya. Hal sama dirasakan. Nah, begitulah, dan alhamdulillah semuanya aman, tidak ada korban jiwa yang sampai sekarang dilaporkan, itu alhamdulillahnya. Next, berita apa lagi nih? Oh wow, menarik nih. Tapi ngelag. Penyu hijau raksasa terdampar di samping pacuan kuda lenggok Jawa. Wow. Buat intermezzo saja, di Pangandaran penyu ini, bukan di Pangandaran saja, di Indonesia penyu ini dilindungi. Mungkin apalagi penyu hijau. Kita baca dulu. Seekor penyu hijau raksasa, Chelonia midas, ditemukan terdampar di tengah jalan samping pantai Legok Jawa Pangandaran. Senin 16 Oktober. Wih, baru-baru nih. Seminggu yang lalu kayaknya.
pukul 10. Penyu hijau itu ditemukan sedang berusaha berjalan di samping jalan duduk pacuan kuda Legok Jawa oleh salah seorang warga yang melintas. Kalau kalian gak tahu pacuan kuda Legok Jawa, itu tuh jalur ke Madasari lewat Legok Jawa. Ntar kalau lagi ngedit di ini ya, dipasang di sini nih gambarannya. Nah, itu. Fenomena munculnya penyu di permukaan memang langka terjadi, benar. Apalagi sampai ke tengah jalan. Buru-buru ke tengah jalan, cuy. Karena mau penyu aja udah langka, anjir. Kata warga setempat Masuki Maulan melalui pesan WhatsApp. Baca lagi. Menurutnya, saat ditemukan salah satu warga, penyu tersebut langsung dibantu warga untuk dievakuasi ke pantai Legok Jawa. Respect. Pak siapa tadi? Pak Masuki, Pak Masuki, respect buat Pak Masuki. Menurutnya, udah ya. Malam belasan warga informasi dari WhatsApp juga langsung ke lokasi evakuasi penyu tersebut. Wah, respect anjir, warga Legok, warga pacuan kuda, respect asli. Masuki mengatakan jika penyu hijau itu ukurannya cukup besar dengan berat hampir puluhan kilogram. Sementara itu, Ketua Kelompok Masyarakat Cinta Bahari Pangandaran, Ipan Supandi, mengatakan memang benar penyu yang terdampar itu berjenis penyu hijau raksasa. Penyu hijau itu diperkirakan berbobot 80 kg dengan lebar 80 cm katanya. Dia mengatakan evakuasi penyu raksasa itu dilakukan ramai-ramai oleh warga yang tak jauh dari pantai Legok Jawa. Sekali lagi respect buat warga Legok Jawa. Karena nih dulu nih, zaman ini cerita orang tua gitu, cerita emak bapak gua, anjir emak bapak gua gitu. Zaman dulu pas emak bapak aing teh kecil gitu ya, segede gini mungkin, di Pangandaran khususnya di sini di desa saya, penyu tuh banyak bro. Bahkan nih saking banyaknya, dulu banget mungkin tahun 90-90-an mungkin, itu tuh jajanan anak-anak SD tuh telur penyu, saking banyaknya gitu. Terus juga kalau dulu nih ya, mungkin ini jangan dicontoh karena ini perbuatan yang buruk. Sekarang juga masyarakat Indonesia sudah teredukasi mengenai penyu, bahwa penyu itu dilindungi gitu. Dulu penyu tuh dimakan, katanya rasanya kayak daging sapi katanya. Makanya beberapa warga di sekitar pesisir Pangandaran nyebutnya itu sapi laut itu. Nah, alhamdulillah mungkin sampai sekarang belum lagi terdengar kabar kalau ada warga-warga yang makan sapi laut gitu. Entah ya, tapi semoga lah jangan ada lagi yang seperti itu. Mantap. Sekali lagi respect buat warga Legok Jawa ya, mantap. Next. Berita dari Ibu Susi. Ngomongin Pangandaran mah tuh tidak lepas dari Ibu Susi. Mama kita semua. Ibu Susi. Susi Pujiastuti kenang kejayaan lobster di Laut Pangandaran. Wah, iya sih. Baca dulu ya. Populasi lobster di Laut Pangandaran terus menurun setiap tahunnya. Selain cuaca, penangkapan baby lobster oleh nelayan menjadi penyebab. Ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengenang masa kejayaan melimpahnya populasi lobster di Pangandaran. Saat itu sekitar tahun 84 hingga 2000-an menjadi era keemasan lobster. Anjir, aja belum lahir. Saya saksi hidup mengalami banyaknya lobster di pantai selatan hingga nyaris punah saat ini. Wah, sedih sih, woy. Wah, anjir, sedih sih. Susi berkisah para nelayan bisa hidup makmur karena dalam sehari mampu mendapatkan penghasilan 1 hingga 5 juta. Sehari, men. Wah, anjir. Men, itu zaman dulu 84 sampai 2000-an sebelum moneter. 1 juta, 5 juta. Wow. Nih, buat teman-teman, kawan-kawan seumuran gitu, kalau kalian masih belum peduli terhadap sesuatu yang dilestarikan, dengan walaupun ketika kalian dinasihati, ini untuk anak cucu kita. Men, lu ngerasa sedih gak sih? Nelayan-nelayan di Pangandaran ngerasa sedih gak sih kalau yang dulunya seperti ini
para nelayan makmur dari lobster sehari 1 juta sampai 5 juta. Sekarang lihat lihat sekarang. Men aing juga apa ya, yang bukan nelayan gitu ngerasa ikut sedih dulu sebegitu jayanya Pangandaran, nelayan Pangandaran sekarang jadi seperti sekarang gitu. Ya mungkin entahlah, karena kemarin juga sempat dapat kabar di Batu Karas ada nelayan yang dapat ikan apa gitu namanya ya, kalau orang sana mah nyebutnya abang-abang gitu. Mungkin kakap merah atau apa gitu. Itu bisa jutaan gitu. Cuma kata orang sana, nelayan di sana mah sekaliannya dapat, sekalinya nggak dapet lama nggak dapatnya gitu. Sedih sih. Ya semoga teman-teman yang masih muda, masih berkarya, mari kita lestarikan sesuatu yang dilestarikan gitu. Anjay, kata-kata hari ini men. Next, apa lagi nih? Jalan Pantai Batu Hiu, Bojong Salewe, Pangandaran gerak gurita. Kamis 12 Oktober bulan ini. Warga mengeluhkan tak adanya penerangan jalan umum atau JPU di Jalan Pantai Batu Hiu menuju Bojong Salewe, Kabupaten Pangandaran. Warga menyebut sepanjang Jalan Pantai Batu Hiu, Bojong Salewe pun rawan kejahatan ketika malam hari. Betul. Kita baca lagi. Warga pesisir Bojong Salewe, Pak Kusdi, guru aing po. Mengatakan jalan lintas Pantai Batu Hiu ke Bojong Salewe belum pernah dipasang PJU. Masih. Irwansyah mengatakan atas rekomendasi Bupati buat pengajuan ke Banprov dan Ban ke Provinsi APBD murni tahun 2024. Mudah-mudahan di ACC pergubnya rencana 800 titik PJH sepanjang lintas pantai dengan pengajuan 19 miliar. Semoga amanah saja yang mengerjakan dan semoga tidak ada korupsi. Jadi berarti ada kejelasannya, ada solusinya. Insya Allah tahun depan digarap. Jangan khawatir buat warga sekitar dan buat wisatawan. Nanti tahun depan tidak akan lagi gelap. Ya, oke. Next, berita apa lagi nih? Aduh, apa nih? Kok nge-lag ya? Oh, ini mah. Sudah, habis berarti. Ada berita terakhir, entah akan kapan ini apa namanya di-uploadnya. Kalau bisa secepatnya setelah di-record. Nih. Buat warga Pangandaran yang kalau kalian punya apa namanya bakat-bakat ngebanyo, heureuy di tongkrongan dimanapun, ada wadahnya. Ada lomba stand up komedi Pangandaran yang diselenggarakan oleh salah satu influencer atau konten kreator asli Pangandaran, yaitu Mas Aris Wikwil. Oke, kita baca dulu ya. Selamat datang di lomba stand up komedi Pangandaran. Apakah kamu memiliki bakat komedi yang bisa membuat orang tertawa? Apakah kamu punya cerita-cerita lucu yang ingin kamu bagikan? Jika iya, maka lomba stand up komedi adalah kesempatan emas untukmu. Buset, total hadiah 2 juta. Waktu pelaksanaan tanggal 28 Oktober 2023. Ini jam 9 sampai jam 22, mungkin itu kasarnya aja ya. Karena kemarin setelah follow up sama Mas Arisnya, saya langsung ke sana gitu. Kita merencanakan dari habis asar sampai malam sih. Tempat di Baso Mandiri Aris Wikwil, Jalan Sadiproyo, Purbahayu, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Untuk harga tiket masuk ini tuh buat yang daftar mau jadi peserta, kalau nggak salah itu 30.000. Nah, cara pendaftarannya bagaimana? Pendaftaran dilakukan dengan cara scan QR code yang tersedia di bawah. Nih, yang ini. Sok scan atau datang langsung ke IG Stand Up Indo Pangandaran. Nah, ini. Terus juga isi formulir pendaftaran dengan data diri lengkap. Terus lakukan pembayaran HTM sebesar 30.000 setelah mengisi formulir pendaftaran. Enggak, harusnya sebelum mengisi, pas mengisi itu ada apa namanya tuh nomor dana yang tertera gitu. Terus upload bukti pembayaran di Google Form. Nah, kalau yang nggak bisa scan QR code, bisa diklik link di sini nih di bio-nya Stand Up Indo Pangandaran.
Nah, buat Mas Aris Wikwi juga, buat siapa tahu nih ada yang penontonnya Mas Aris Wikwi atau subscribernya Mas Aris Wikwi, boleh kali subscribe ini. Gak, canda-canda. Nah ini nama lengkap siapa, nomor WhatsApp, Brad, alamatnya di mana. Nah, upload bukti pembayaran sudah cukup. Nah, nomor WhatsApp Anda tertera. Nah, kalau nanti kalian mau daftar atau mau tanya-tanya dulu, pendaftarannya itu ditutup tanggal 25, boleh kalian WA di CP-nya ini, CP. Kontak person di ini 0856 2424 2948. Sip. Nah, mungkin segitu aja video pertama aing, anjay. Video pertama aing cenah. Semoga bisa menemani makan siang, makan malam atau apapun hari-hari kalian. Dadah.